saudara-saudara sedharma se-Nusantara. Mungkin kalau memang ada peserta dari dua negara ya, dari negara lain mengikuti, kita sesama Hindu, saya sampaikan selamat jumpa kembali dalam acara Dharma Wacana ya, untuk kita tentang agama. Hari ini kita akan membahas tentang manusiatnya. Ya, manusiatnya ini paling panjang sekali karena menyangkut siklus kehidupan. Nah, pandangan umum kita. Nah, sebelum kita kembali membahas tentang secara khusus tentang manusiatnya, tentu kita akan kembali pada induknya, itu tentang yatnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, akan pentingnya yatnya ini, beberapa naskah-naskah suci kita banyak sekali membahas tentang yatnya. Mungkin akan kita bahas berseri mungkin ini ya. Ya. Dari yatnya yang terkait dengan ritual dan yatnya yang tidak terkait dengan ritual. Ini penting sekali. Karena selama ini yatnya secara umum hanya dijadikan konsep bahwa terkait dengan ritual. Nah, mari kita kembali kepada kitab Atharwa Weda. Di situ dijelaskan bahwa ada 6 penyangga dunia jika dunia ini ingin ajak. Di situ dinyatakan dengan pernyataan sebagai berikut. Satyam ritam gram tapo diksa brahma yatnya berdiri dawayanti. Saya ulangi. Satyam ritam kugram tapo diksa brahma yatnya berdiri dawayanti. Kalau kita terjemahkan arti bebasnya, sesungguhnya satya kebenaran atau Tuhan juga itu arti dalam arti luar. Reta takdir Tuhan, maka Tuhan sebagai pengatur reta disebut pemberitahuan. Tapo pengendalian diri, diksa itu adalah membangun sifat-sifat keilahian melalui upacara inisiasi disertai dengan pemberian ilmu tentang kedewataan, itu Diwiya Jnanam Sanam. Brahma, kemudian yang kelima adalah Brahma. Brahma semula, maka Sanskerta itu memiliki makna yang sangat luas. Makanya apa arti kata pertama belum tentu itu sebenarnya yang sampai kepada kita karena sudah mengalami proses. Jadi Brahma di sini artinya doa. Ya. Lama-lama dia berkembang menjadi amelioratif dalam gejala bahasa. Dia menjadi yang ditujukan oleh doa. Jadi tujuan daripada kita berdoa. Jadi dulu Brahma artinya doa. Sekarang yang ditujukan dalam doa. Jadi dulu adalah sarana, instrumen. Sekarang menjadi objek ya, daripada doa. Brahma, dikata Briha, artinya meluap dan berkembang. Selanjutnya, yang keenam, karena kisah ya, yang penyangga dunia adalah yatnya. Nah, yatnya ini artinya sangat luas. Selama ini kita hanya menerima kata yatnya sebagai sebuah pengorbanan. Pertanyaan kita tentu, kalau kita bicara masalah pengorbanan kepada Tuhan, mungkinkah kita yang berkorban kepada Tuhan atau memang Tuhan yang berkorban kepada kita? Maka artinya bisa berkembang menjadi salvation, bisa menjadi offering, jadi penyelamatan, yaitu itu juga berarti persembahan, juga berarti protection, perlindungan, kemudian juga berarti redemption, penebusan, kemudian bisa menjadi liberation, pembebasan, kemudian sacrifice, atau pengorbanan. Jadi dengan demikian sangat luas. Namun yang jelas,
yatnya itulah sebuah tindakan, ya, action yang dilakukan secara tulus, ikhlas, dan cinta kasih. Ya. Ini sebenarnya dasarnya. Nah, terkait akan yatnya ini, Bhagavad Gita juga menyatakan bahwa yatnya ini sesungguhnya adalah conditioning yang mengatur bagaimana Tuhan menciptakan alam ini melalui yatnya. Bhagavad Gita tegas mengatakan sahayatnya praja seswa purowaca praja pati anena prasawiswadam ese wetwista kamadu. Sejak zaman dahulu kala, ya, Tuhan telah beryatnya mengadakan alam semesta ini yang dinyatakan sebagai kamado, kemudian Tuhan sebagai prajapati. Setelah kamado ini tercipta, itu alam dengan segala kelengkapannya barulah diciptakan manusia yang disebut sebagai praja. Maka antara Tuhan dengan alam di situ diatur oleh yatnya. Antara alam dengan manusia juga diatur oleh yatnya. Antara manusia dengan alam juga diatur oleh hukum yatnya. Antara manusia dengan Tuhan juga diatur oleh yatnya. Jadi yatnya ini sesungguhnya adalah sebuah mata rantai yang tidak putus-putusnya terhadap sebuah eksistensi yang ada. Baik eksistensi Tuhan, eksistensi alam semesta, maupun eksistensi manusia. Nah, bagaimana manusia melaksanakan yatnya? Tentu kita akan menemukan dua jalan. Ya, ada dua jalan. Ada melalui jalan ritual, ada jalan melalui tanpa ritual. Bahkan yatnya itu pun bisa bersifat eksternal, artinya dia mewujud ke aspek material. Kemudian ada yatnya yang bersifat imaterial, itu konsep niwerti ke dharma. Itu jadi dia ke dalam ya. Kemudian yang keluar disebut dengan prawerti ke dharma. Nah, pada pokok bahasan kita pada hari ini, kita akan mencoba membahas tentang yatnya yang dikaitkan dengan panca mahayatnya. Ya, dalam bentuk aspek ritual. Tentu ini kita akan membutuhkan waktu yang sangat panjang tentang yatnya ini. Mudah-mudahan nanti saudara bisa dengan setia mengikutinya ya. Pancayatnya ini, ya, panca mahayatnya disebut dewa yatnya, kemudian budayatnya, resiyatnya, kemudian manusayatnya, fitrayatnya. Ini ya saudara. Mungkin nanti dewayatnya kita akan bahas khusus. Hari ini kita akan bahas tentang manusayatnya. Manusayatnya dalam arti yang sesungguhnya, apa yang tersaji oleh kitab suci kita, karena bagaimanapun saya sampaikan berkembang, sama dengan arti yajomana, ada yang mengatakan yajomana lah pelaksana yatnya, ada yang mengatakan sebagai sulinggih pemimpin upacara. Tapi berdasarkan kita coba tangkap, apa sih sebenarnya manusayatnya? Di beberapa naskah, ya, bahwa sesungguhnya manusayatnya disamakan dengan narayatnya. Nara itu juga artinya manusia. Ya, jadi manusayatnya berdasarkan teks semula artinya adalah menurut Korawasrama dan beberapa naskah-naskah seperti Satapatha Brahmana yang memang banyak membahas tentang yatnya. Di situ dikatakan bahwa manusayatnya adalah persembahan berupa makanan kepada orang lain. Jadi manusayat pertama persembahan makanan. Ya. Mungkin inilah tradisi kita selaku etnis Bali, ya. Mungkin hari ini sudah tidak berlangsung lagi dengan tradisi ngejot, ya. Ya, memberikan makanan, ngejot itu dia. Nih, tapi bukan ngejot bebantan sahiban ini ya, ngejot kepada sesama. Saya masih ingat di tahun 70-an ketika saya pulang kampung ya, ke Gianyar pas odalan di Sangkah Pemerajang, begitu usai itu kita buat banten pajekan. Nanti
Usai itu ternyata kita tidak hanya kita sendiri yang menikmati lungsurannya, tapi kita berikan kepada saudara-saudara kita yang masih ada kaitan dengan hubungan kekerabatan, menyamo braya, yang masih mungkin setingkat sosialnya sama, ngejot sana dulu, gitu kan. Atau mungkin pada saat kita di luar galungan, kita ada odelan, kita juga mebat, kita ngejot. Ini semula di awalnya, dan secara lebih nyata dan lebih tepat guna adalah bagaimana kita memberikan sedekah, ya, memberikan sedekah makan kepada orang fakir miskin. Masih pengalaman kita zaman dahulu, ketika ada gegendong yang datang ke rumah, gitu. Kalau sekarang gegendong nggak mau dikasih makan, tapi justru minta uang, ya, dan besaran pun ditentukan. Ini aneh emang kalau orang gegendong. Dulu kita berikan makan saja mau, ya, dengan nasi aplekosan dan sebagainya. Nah, ini kemudian apa yang terungkap di dalam Sata Patha Brahma ini kemudian ditulis kembali di dalam rumusan di dalam kitab Korawasrama, ya. Kemudian Agastya Parwa, ya. Di situ di dalam Korawasrama dan Lontar Singelang Diale dikatakan bahwa manusia ini adalah memberikan makanan kepada masyarakat. Jadi sama. Kemudian di dalam Agastya Parwa, manusianya ngarannya aweh pangan lan hidung ring ikaraman. Jadi memberikan makanan dan minum kepada masyarakat. Itulah teks yang tercantum di dalam Agastya Parwa yang merupakan turunan dari kitab Sata Patha Brahmana. Namun belakangan, saudara sekalian, ternyata manusiatnya ini tidak hanya, ya, dimaknai sebagai pemberian kepada sesama manusia berupa makanan dan minuman, ya, tapi juga berkembang maknanya menjadi upacara sarira samskara. Sarira samskara. Ya. Sarira samskara jadi upacara penyucian sarira. Apa itu sarira? Sarira itu artinya badan. Mengapa disebut sarira? Kata sarira itu berarti sarira itideha. Jadi sesungguhnya badan ini adalah sesuatu yang mudah dibakar. Ya, maka itu Triyantah karana itu apanya atma itu tidak kategori sarira dia, karena atma memang tidak bisa terbakar. Kita masih ingat sifat-sifat atma. Nah, terkait dengan sarira samskara ini dipadankan dengan manusiatnya, ini jelas sekali teksnya di dalam kuntiyatnya. Di situ dinyatakan manusiatnya ngarannya, katakan, ya, manusiatnya ngarannya pamarisuda sariran ke, ya, pamarisuda sariran ke pencucian dirimu, mijil saking bagawasone, ya, keluar lahir dari bagawasa, dari rahim sang ibu. Yayah ibu derbiang karma, ayah dan ibulah sesungguhnya yang memiliki kewajiban itu. Anglia kena putra dalam rangka mewujudkan anak yang suputra atau putra motama. Jadi jelas di sini ada pergeseran dari kita bersedekah kepada, ya, aweh pangan lan minum kepada ikaraman, kepada masyarakat, menjadi upacara pujian. Ya, ini. Nah, saudara sekalian, dimanapun berada di seantero Nusantara, mengapa badan ini mesti harus disucikan? Bukankah roh itu sendiri adalah satu yang bersifat suci murni? Ya, tentu kita ketahui bersama bahwa proses terjadinya badan ini dari unsur panca mahbhuta. Kalau kita isi ajaran Samkhya dan Yoga, panca mahbhuta ini adalah disebut dengan prakrti tattwa. Ya, prakrti tattwa ini, ya, kondisinya tidak statis, dia dinamis.
Lebih-lebih di dalamnya unsur yang lebih halus daripada stula sarira, apa yang disebut dengan suksema sarira, yang terdiri dari budi, ya, mana, haham, kara, yang merupakan konstruk daripada cita, itu selalu memiliki hukum ruwa bineda, hukum dualitas, baik dan buruk. Ya, dualitas ini. Maka itu dikatakan, kita ketahui, mau kita telusuri, badan kita ini yang terbentuk dari atom-atom ini sesungguhnya intinya adalah neutron. Ya, ini tentu bersifat netral, ya tidak bermuatan positif negatif. Kemudian proton, ya bersifat positif, neutron bersifat negatif. Maka dengan demikian, ketika dia bersifat negatif, tentu dia akan berdampak ya di dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi negatif ini tidak mesti kita tiadakan, tapi bagaimana kita menjadikan unsur ini bersifat membantu kehidupan kita. Sebab ibaratkan listrik, kalau tidak ada positif dan negatif, itu tidak akan menyala. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, tubuh ini sesungguhnya terjadi karena perpaduan. Kita mengatakan matra sparsa kontea situs nat suka dukadah agama payun nitiam titiksa berata. Begitu sang Atman, saudara, bersentuhan dengan alam material, dia akan mengalami suka dan duka, panas dan dingin, bahagia dan derita. Agama payun nitiam itu tidak kekal ada. Datang dan pergilah keberadaan. Karena unsur kita ini berada pada kondisi konstruksi dualita, kemudian dualitas dan dualisme. Ya, kadang-kadang dia menjadi dualisme, saling bertolak belakang. Kemudian dualita atau dualitas, dua yang bertolak belakang tetapi saling melengkapi. Maka dengan demikian, saudara, tentu badan ini yang dipakai sebagai alat untuk berkarma oleh Sang Yang Atman harus benar-benar dijadikan instrumen oleh Atman. Bukan Atman lah yang dijadikan instrumen oleh badan. Artinya Atman terseret oleh kuasa wacana, kalau kita menggunakan teori kritis, dari badan ini. Nah, bagaimana membentuk badan ini menjadi badan yang utama, begitu dia menjadi alat untuk dapat berkarma dari Atman. Maka dengan demikian, disinilah pentingnya sebuah ritual di dalam proses menyatukan antara Atman dan badan ini. Nah, badan ini pun juga harus ada komponen pembentuknya. Maka di dalam penciptaan alam semesta dan penciptaan warna alir, begitu, mesti harus ada pertemuan kamebang dan kamepeta. Kamebang adalah miliknya wanita, kamepeta adalah miliknya laki-laki. Yang sudah dewasa, tentu yang sudah akil balik. Yang akan memberikan dalam ilmu kesehatan 23 kromosom laki-laki, kemudian 23 kromosom daripada wanita. Maka upacara penyucian ini sebelum terjadinya kelahiran, agar benar-benar badan ini menjadi instrumen bagi Atman, tentu inilah memasuki masa Greaste. Jadi kapan kita bisa menemukan untuk mengkonstruksi badan ini benar-benar bisa menjadi instrumen bagi Atman. Nah, disinilah ini disebut dengan upacara wiwaha atau upacara perkawinan. Upacaranya wiwaha samskara, upacara perkawinan, ketika yang bersangkutan akan memasuki jenjang Greaste. Nah, saudara, bagaimana syarat dalam Greaste ini? Selain persyaratan bagaimana matangnya kamebang dan kamepeta, juga di situ ada kematangan psikis, kematangan suksema sarira,
dan juga kematangan mental di situ paling penting. Sebuah pertemuan antara kamebang dan kamepeta yang harus disucikan. Ya, penyucian kamebang kamepeta ini, inilah kemudian pertemuan ketika disucikan ini dia boleh melakukan samgama atau sanggama. Ya, sanggamanya boburon binatang dengan manusia tentu sangat berbeda, saudara. Ya, kalau boburon itu tidak perlu disucikan lagi dalam proses sanggama. Tapi dalam kehidupan kita sebagai manusia, untuk melahirkan keturunan ini, maka itu di dalam perkawinan itu sebelum memasuki penyucian itu kita berikan definisi dulu apa itu Gereaste. Gereaste berdasarkan teks Agastya Paro dikatakan Gereaste ngarani adalah yata sakti ka yeka dharma. Ya, apa itu yata sakti ka yeka dharma? Itu kemampuan mandiri untuk melaksanakan atau mewujudkan dharma dalam kehidupan ini. Jadi kata dharma di sini, dharma adalah sebuah kewajiban. Joce, ya, tentu agar bisa matang memahami arti sebuah gerehaste melalui praktek apa yang disebut dengan brahmacari asrama. Brahmacari asrama ini selain kita ingin melembagakan keilmuan dalam hidup kita, ya tidak hanya sekedar tahu, tapi bagaimana ilmu itu melembaga dalam diri sehingga kita benar-benar memiliki satu pemahaman, ya, yang benar tentang arti sebuah perkawinan. Benar-benar dia matang. Karena seperti apa kita sampaikan tadi, dia tidak hanya kawin secara fisikal, jenis kelamin maskulin dan feminin, tapi juga perkawinan secara mental. Ya, kadang-kadang banyak rumah tangga kandas, ya, walaupun pasangannya benar yang laki-laki ganteng ya adalah pasangan serasi, tapi ketika kita telusur ternyata tidak ada kecocokan. Jadi ada sebuah ideologi yang tidak sama, tidak matching. Maka butuh sekali pranikah ini ada satu lembaga, mudah-mudahan Parisada apa sudah ada di luar daerah, saya kurang tahu. Di Bali belum sih, lembaga konseling pernikahan. Jadi konselornya harus ada, pasangan ini tentu misalnya yang wanita tidak berasal dari agama kita misalnya. Ini penting sekali diedukasi. Ya, kalau misalnya lakinya sudah mampu mengisi sebagai seorang suami gitu, betul ya, kalau di India suami itu artinya guru, maka wanita laki-lakinya pasangan yang laki-laki bisa menjadi penuntun bagi istrinya tidak masalah. Kadang-kadang sang suami tidak bisa menuntut istri di sini. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, disinilah kesiapan daripada mental ini. Inilah disebut dengan samana. Jadi yang kawin tidak hanya fisiknya saja. Samana ini jauh lebih utama, ada kecocokan ideologi. Karena ideologi ini sangat ditentukan oleh satu, masalah keberagamaan, kedua masalah kultur, kemudian masalah status sosial, banyak sekali karena kadang-kadang seseorang memiliki sudut pandang yang berbeda berdasarkan status di mana dia berada. Ini menjadi penting sekali dalam rangka perkawinan. Mungkin secara senggama bisa saja karena kita memiliki jenis kelamin yang berbeda, pasti kalau dalam kondisi normal ya, kecuali memang ada kelainan jiwa misalnya. Nah, dan kalau bisa di sini perkawinan ini yang lebih utama adalah perkawinan samyoga. Ya, kita tidak hanya kawin secara mental, tapi kita kawin secara spirit. Ya, ini yang penting sekali. Nah, secara spirit. Maka oleh sebab itu, perkawinan ini, ketika bicara tentang perkawinan spirit, disinilah perkawinan ini memiliki dampak terhadap penyucian diri. Ya,
dampak penyucian diri. Mengapa demikian? Dengan perkawinan secara spirit ini, bahwa sesungguhnya kita telah memberikan peluang kepada leluhur untuk melakukan reinkarnasi, memberikan peluang. Kemudian penyucian ini tidak hanya terletak bagaimana seseorang yang telah pasangan yang telah menikah diberkati secara ritual, ya. Tetapi benar-benar ada 3 kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya. Di dalam kitab-kitab Semerdi dikatakan, 1, bahwa perkawinan itu, saudara, memiliki 3 kriteria. 1, melaksanakan dharma sampati. Ya. Dharma sampati. Kalau kita sudah berbicara masalah dharma, ini satu hal yang luar biasa. Dharma itu tidak hanya artinya agama, dharma juga tidak artinya kewajiban, agama juga tidak, dharma juga artinya hukum. Ya, dharma juga arti kesucian. Ya. Maka ketika orang melaksanakan swadharmanya, di situ jelas sekali, ya, ada dharma sampati. Ya. Dengan orang hidup berumah tangga, dia sudah akan diikat oleh 1 kewajiban, swadharma. Ya. Maka dalam ajaran agama Hindu, prakteknya di India harus menyalakan 3 api, ya, bagi hidup berumah tangga. Cita geni, ya, pembakaran jenazah orang tua, ini memang anak yang mesti melakukan itu, karena setelah orang tua melakukan dedikasinya kepada perdisan tanah, ya, pengabdiannya sampai tingkat perkawinan, kemudian sang anak juga memiliki kewajiban, ya, atau sutta kirtia dikatakan dalam teks-teks kita. Selanjutnya, dharma sampati ini juga menyalakan 3 api. Pertama adalah sebenarnya bukan hanya tapi cita geni, tapi api ahawannya. Ya. Oke, dia. Bagaimana tiap hari ibu rumah tangga dan suami itu tetap menyalakan dupa di tempat pemujaannya. Ya, mengapa demikian? Karena dupa dipa api dijelaskan dalam Asgasya Parwa. Ya, angraksa palaning puja. Ya, jadi angraksa menjaga pahala dari pemujaan kita, sekaligus menjaga pahala dari karma-karma yang kita lakukan. Ini penting. Ya. Nah, ini penting sekali. Selanjutnya, api berikutlah api untuk menyalakan api dapur. Ya. Konsekuensi menyalakan api dapur, di mana terbentuknya rumah tangga di mana sang istri harus memasak. Di situ dia melakukan apa yang disebut kegiatan pancusona. Pancusona tadi melakukan yatnya sesa. Ya. Inilah kewajiban, ya. Ini secara swadharma. Kemudian kewajiban para dharmanya gimana? Tentu dalam ikatan kita di Bali, satu masih etnis Bali yang masih kental, mungkin di luar daerah masih dilakukan, walaupun kondisi kita heterogen, kita mengenal kerama banjar, ya, mekrama. Nah, di sini, jadi tidak mungkin orang mekrama dalam kondisi belum menikah, brahmacari. Ya, sama dengan saya tidak dikenakan beban nyaran. Walaupun kami menerima ayah desa, saat ayah kami tidak ada lagi, sudah almarhum, ibu menikah lagi, maka saya yang berstatus brahmacari tidak kenakan ayah. Tapi ketika saya sudah berumah tangga, otomatis satuun mekrama. Di situ kita kewajiban para dharma kita. Ya. Para dharma yang lebih tinggi lagi adalah paramo dharma. Ya, kita sudah tidak hanya memikirkan bagaimana kita melaksanakan kewajiban sosial kita, kewajiban personal kita. Kita melaksanakan kewajiban spiritual kita ke atas terhadap lingkungan alam semesta. Disinilah saudara. Maka dari itu ada yang menyatakan bahwa nyukla brahmacari itu jauh lebih lebih mudah daripada hidup berumah tangga. Tidak juga, saudara.
Jadi hidup rumah tangga itu bukan hanya sekedar untuk melegasi, membenarkan daripada pelaksanaan karma kita agar kita tidak berdosa. Maka setelah Dharma Sampati kita masuk yang kedua, itu prajah, mengusahakan keturunan. Ya. Mengusahakan keturunan ini tidak hanya sekedar bagaimana kita melampiaskan hasrat zahwat kita, ya. Tapi di situ harus ada apa? Tata cara untuk mengadakan keturunan itu. Maka itu kita sebagai etnis Bali, mohon maaf karena kebetulan saya berpijak dari Bali sebagai pewaris budaya aktif, ya. Apa itu pewaris budaya aktif? Ya, saya pelaku, saya pembaca teks, saya aktif di sini. Pasti ada upacara makalan-kalang, ya. Menyucikan kamebang, kamebetah. Ya. Di situ juga masuk aspek sosial, sun-sunan, dagang-dagangan, ada transaksi. Kemudian ada nuestikoh dadakan, dikatakan sebagai bobolnya pertahanan daripada wanita, gitu-gitu, di simbol seperti itu. Padahal itu mengandung tanggung jawab karena ketika orang merobek itu dadakan itu tidak bersifat ngedik, artinya napak darah, tapi justru diagonal. Diagonal itu artinya apa? Kita harus memiliki satu kekuatan yang luar biasa karena dari sudut ke sudut itu dirobek, itu seperti sudut itu raksa, ya, ada padu raksa di situ. Harus memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Itu lambang-lambang itu. Kemudian lambang perjuangan ketika kita maidar, ya, berputar 3 kali pradaksina, itu artinya makna bagaimana kita bertahap, ya. Maka kalau orang simbol nganten masih umpamanya dengan mau made begitu atau nyemak anten mobil selalu diisi pohon tebu gitu. Tebu itu simbol dari bagaimana orang cara memperoleh itu harus secara tahap bertahap, tetapi masih mengandung makna manis gitu kan. Tebu itu simbolnya manis. Sampai itu juga simbol Brahma, artinya simbol pencipta. Bagaimana kita menciptakan sesuatu secara bertahap, tidak secara instan, ya. Dalam hidup rumah tangga aja seperti itu, ya. Apalagi menjadi sulingeh, ya ini harus jangan instan. Kalau sulingehnya instan, ya nggak tahu seperti apa, ya. Makanya mesti jadi mangku dulu. Kalau kami di masa harus jadi bawati dulu yang benar, begitu. Bukan hanya proses ritualnya saja yang dilaksanakan, tapi penghayatannya penting lah seperti itu. Jadi baru kita benar-benar ada proses secara gradual, ini penting. Nah, disinilah prajah, ya. Di situ ada simbol apa nanti metegan-teganan, mesun-sunan. Kata tegan tentu bagi yang laki punya tanggung jawab 2. Wanita itu mesesunan, menjunjung tanggung jawabnya 1. Gitu. Tapi ketika kita punya anak wanita, kita sering abaikan. Gitu. Malah justru di rumah wanitanya lebih banyak bertanggung jawab, ya, terhadap urusan rumah tangga. Ini penting ke depan. Sebagaimana juga anak wanita memperoleh haknya yang layak juga di tempat kelahirannya, walaupun dia tidak punya tanggung jawab di sanggah pemerajanya. Tapi yang jelas bagaimanapun ikatan kekeluargaan tidak bisa dipisahkan walau yang bersangkutan telah menikah. Kemudian dilakukan dengan proses penjauhan. Di sini budaya Bali kita nak mau pamit, saya paling tidak setuju kalau bicara tentang mau pamit, ya. Apanya dipamitin, saya bilang. Saya sering katakan kalau memang harus mau pamit, ayah-ayahnya. Nanti kalau dia sudah meninggal, tetap juga tirta dari pihak wanita itu ditunas. Jadi tidak otomatis, apalagi nanti kalau melahirkan anak si wanita di tempat lain, atau orang Bali bilang di Pisaga, anak-anak ini kalau ada kematian kakeknya dan sebagainya juga ada upacara pemerasan, juga ikut diperas oleh kakek atau nenek dalam upacara kematian. Artinya dia otomatis wanita itu tidak memamit total gitu. Ayahnya yang dipamitin, ini mesti harus dipahami. Inilah konsep prajah, ya. Kemudian ada rati. Yang ketiga, rati itu mengandung makna bagaimana pasangan itu menjadi puas, ya, harus memuaskan seksualnya. Jadi dia pada urutan ketiga, bukan
Ratinya yang pertama, dharma sampatinya yang paling belakang. Jadi ratinya yang ketiga. Dan di sini butuh komunikasi. Ya, maka di sini butuh inovasi ya, karena bagaimanapun orang sering membenarkan harus mencari istri, selingkuhan, istri kedua, selingkuhan. Gara-gara saya sudah bosan. Di sini penting komunikasi yang terbuka. Apalagi adanya puber pertama lah, puber kedua lah, puber ketiga lah. Gitu. Banyak sekali itu saya sebagai suringeh ya banyak sekali menerima aduan dari masyarakat. Tidak hanya puput upacara saja, masih banyak hal-hal yang harus kita jabarkan secara fisikis dalam hidup berumah tangga. Maka penting sekali konseling ini. Bagaimana membangun kecocokan, terus terang saja misalnya, penting sekali apa yang disebut dengan ilmu tentang astrologi ya, astrologi, ilmu tentang bagaimana seseorang lahir di hari ini, apa cocok dengan hari itu penting sekali. Harus kita melihat pertemuan. Pertemuan ini juga penting, makanya dari awal ketika sudah ada keseriusan dengan masing-masing pasangan, mesti mulai ada konsultasi. Maka pada zaman dahulu, saudara, pada zaman Weda, beberapa saya baca bahwa perkawinan itu sangat dikonseling oleh para pendeta. Kemudian di zaman Dharma Sastra, orang tua yang mencarikan jodoh. Ya. Kemudian berikutnya, sekarang saat ini kita sendiri yang menentukan jodoh, tidak perlu lagi zaman Siti Nurbaya. Maka dengan demikian, dalam rangka bagaimana rumah tangga ini, goal akhirnya melahirkan anak yang subur ini, benar-benar terwujud. Maka disinilah penting sekali pemahaman daripada apa arti dan makna perkawinan bagi seseorang. Tidak hanya melegalkan aspek biologisnya. Karena dalam ritual itu, dalam upacara perkawinan itu, di situ ada beberapa jenis bebantenan ya. Jenis bebantenan. Kalau saya selalu ayabannya tidak penting pulau temal yang besar, tidak penting bebangkit, tapi apa pesan-pesan yang harus mampu diterjemahkan oleh Banten itu dalam bentuk visual. Misalnya pegat semaya pati. Ada Banten namanya pegat semaya pati. Pegat artinya putus, samaya arti janji, pati kematian. Bahwa orang menikah itu hanya kematian loh yang memisahkan. Ini pesan ini harus jangan mudah mengatakan perceraian. Yang kedua ada namanya sayit pewarangan. Ya, pewarangan, bahwa di situ ada konsep dunia berbagi, tidak bisa dimonopoli. Kita kadang-kadang merasa ego sebagai laki-laki ya, terutama kita menganut asas patrilineal, wa lu hapo. Nah, seperti itu. Ya, karena di sini pewarangan ini, ya, di mana atau disebut dengan caru petemon. Petemon ini tidak hanya mencocokkan gelombang energi magis, mistis yang dimiliki oleh masing-masing pasangan ini, tapi juga bagaimana kita diajak untuk mengupas dan mengulas. Bagaimana pertemuan ini mesti dikatakan nanti, pertemuan badan sanggama, pertemuan pikiran samana, pertemuan spirit adalah samyoga. Baru kita layak tinggal di rumah yang menjadi samgraha. Atau di Bali, saumah. Ya, kata sa itu satu, itu artinya pemeliharaan, berarti ang umah. Itu bagaimana kita mulai mentransendenkan diri kita. Kata itulah unsur purusa. Ang itu di bawah. Adalah purusa tattwa. Jadi kita hadir ini dalam hidup rumah tetap sampai kakek nenek mengalami kebahagiaan. Nah, masalah perbedaan pendapat antara pasangan kita itu wajar-wajar saja. Tapi kan tentu tidak itu menyebabkan orang cerai. Maka itulah konsep pegat semaya pati. Kemudian di situ dalam upacara perkawinan juga ada simbol namanya tebasan purna asih. Purna artinya sempurna, asih itu artinya cinta. Lulut asih. Ya, bagaimana orang tetap dalam kondisi takaran kasihnya yang maksimal. Ya, tidak mudah beralih ke lain hati. Bahasa anak muda skala move on. Ini move on. Ya, di sini penting. Makanya tolong dipikirkan karena kontrak.
Ya, seorang wanita mungkin hadir di rumahnya sendiri di kelahirannya bersama ayah ibunya 25 tahun. Ya. Di situ dia dimanja dan tentu dan sebagainya. Bagaimana kalau menjadi anak kesayangan? Ya. Tapi di rumah suami, kalau dia sampai umur 75 tahun, 50 tahun dalam bentuk apa? Perkawinan jubileum perak, gitu ya. Istilah Iban anunya kembagaan ini ada perkawinan emas ya, emas. Dari sini. Maka punasi ini penting. Oleh sebab itu, untuk bisa masuk ke wilayah itu penting sekali bagaimana kita mengeliminir ya hal-hal yang menimbulkan kekisruhan di dalam rumah tangga. Maka karakter masing-masing harus dipahami. Ya. Jangankan Anda yang berlaku, saya aja mungkin bisa beda pendapat dengan istri saya, panitia istri. Tapi belum tentu mungkin mesti kita harus ngalah salah satu. Di sini prinsip. Maka oleh sebab itu saudara sekalian, di dalam perkawinan itu jelas sekali lah penyucian. Penyucian bukan sarira samskara, penyucian badan berdasarkan ritual melukat dan sebagainya, tidak. Karena konsep penyucian itu jelas kita ketahui, adbirga tradisutianti, tubuh dibersihkan. Mana satyena sutianti. Ketika kita bicara masalah mana, perkawinan samana, tentu tidak ada dusta di antara kita. Sebab bagi salah satu pasangan di dalam perkawinan, kalau sudah dia berbohong sekali, maka akan muncul kebohongan berikut untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Ini saudara. Maka di sini satya ini betul-betul. Makanya tapi kita sering adil ya, pati brata satyeng lagi. Nah, ini kita pernah mendengar istilah. Ya. Tapi kadang-kadang karena yang membuat hukum adalah laki-laki, teori maskulin, tidak feminim. Nah, dalam agama Hindu masih banyak wanita malah justru dikorban. Di India para janda banyak yang beranak karena memang tidak ada dibenarkan para janda wanita menikah. Tapi laki-laki boleh nikah berkali-kali. Di sini keadilan yang tidak adil ya dalam ajaran agama kita. Nah, selanjutnya saudara, ritual kepada calon mempelai sudah selesai. Kita kenal ada upacara dengan boleh nelok ya kalau kita bicara tradisi Bali kita. Atau bunye juga dia. Selanjutnya ada juga metipat batal. Ya. Pada saat hari H juga pihak mempelai laki-laki membawa bantan disertai dengan nasi ya. Nasi rongan. Nasi rongan artinya nasi ruang. Ya, nasi ruang. Artinya di dalam kehidupan berumah tangga bahwa ritual sarira samskara atau wiwaha itu tidak hanya milik mereka berdua. Jadi yang kawin juga keluarga yang kawin secara sosial. Makanya kita mengenal mebesan, mewarang. Ya, mewarang di situ. Maka peran orang tua selaku warang ini juga harus bijaksana. Nah, begitu anak wanitanya pulang ke rumahnya mengadu sama wanita orang tuanya, kemudian dikompori. Hancurlah rumah tangga anak kita. Banyak terjadi seperti itu. Ya. Nah, okay. Nah, jadi niki. Sehingga dengan demikian yang mewarangnya harus bijak. Ya. Jangan ngompori. Bila perlu membawa air untuk mendinginkan situasi. Misalkan orang Bali bilang ngambul ya. Ngambul sehari aja sudah nginep tidak membawa suami, ya mesti sudah harus ditanyakan. Ya, ada apa? Sehingga clear masalah. Nah, ini masih rongan. Sekalian dengan unasirte, ya, pengesahan. Dalam upacara di mana disaksikan oleh leluhur daripada yang mempelai wanita. Usai itu ada orang pada hari itu atau menuju hari 3 hari atau esoknya usai sarira samskara wiwaha atau wiwaha samskara ya boleh nelok itu tadi abot tipat bantal ya tipat bantal tipat adalah simbol wanita bantal adalah simbol laki-laki jadi disimbolkan di sini ya maka udah ketipat dan sebagainya ya. Maka disitulah orang bawa kue, bawa tipat, bawa bantal. Sahlah status wanita itu sudah dipindahkan ke mempelai laki-laki secara administrasi. Kemudian disitulah si laki-laki mempelai laki-laki bersama mempelai wanita mempermaklumkan bahwa si wanita sudah mau pamit ayah.
tidak lagi di keluarganya. Ya, inilah rangkaiannya ini. Jadi dengan demikian, upacara kita panjang sekali sebenarnya dalam upacara perkawinan. Tidak cukup dengan saudara yang lain akad nikah dan ijab kabul ya. Ijab kabul akad nikah tidak hanya seperti itu. Ya, jadi yang jelas di situ ada ritual yang panjang dengan makna-makna yang terkandung yang begitu luas. Nah, masalah jenis perkawinan mungkin Bapak Ibu sudah baca di mana Dharma Sastra ya. Kalau dulu tidak direstui kawin lari, ini lemah sekali kita. Banyak yang kawin lari oleh saudara-saudara kita yang mempelai wanita dilarikan oleh umat lain. Padahal tidak sesederhana itu, dia tidak akan bisa memahami dan masih kesakitan pada leluhurnya. Nah, inilah perkawinan yang normal, saudara. Tapi gimana kalau perkawinan itu adalah di mana pihak wanita tidak memiliki keturunan laki-laki? Maka mulailah ada istilah nyentana. Dan permasalahan yang paling belum mendapat solusi, hanya secara sosial saja, secara ritual, secara spiritualnya belum, religi, adalah upacara perkawinan gelahang bareng. Ini sedang ngetren saat ini. Ya, seiring dengan cara pandang masyarakat global ini banyak sekali terjadi. Anak 4 dalam tatanan Hindu kita di Bali sampai catursana sampai ketut, itu sudah tidak ada lagi. Cuman anak tunggal, termasuk saya juga anak tunggal dan anak saya juga anak tunggal. Mengapa? Sebenarnya itu bukan alasan beban hidup, tapi karena saya memang begitu. Setelah melakukan perkawinan, yang penting anak ada saja. Kita melakukan doa supaya laki-laki astungkara lahir. Sekarang dosen, mudah-mudahan akhir tahun depan dia sudah bisa memulaikan selesai studi S3-nya. Saya punya tanggung jawab besar, selain saya bertanggung jawab pada anak, saya bertanggung jawab pada umat. Se-Sulawesi Tenggara, jadi kalau anak banyak, gimana beban mengurus anak ini supaya tidak terbengkalai. Sehingga dengan anak satu mudah saya bawa, jadi saya kita pindah-pindah ya bersama istri, bersama anak, tinggal untuk sambil pembinaan sebelum dia sekolah itu dasar. Jadi disinilah perkawinan gelah bareng. Nah di sini kalau secara agama itu sebenarnya tidak masalah, terutama aspek ketuhanan, teonya. Tapi aspek leluhur, ancestor ini bermasalah, saudara. Ya mengapa? Kemana sebenarnya dia gayut? Kemudian dalam statusnya hukum agama, siapa sebenarnya yang berusaha? Siapa yang perdana? Di sini juga bermasalah sekarang di Bali ini. Tapi pakar yang menganjurkan ini, yang penting lasio. Nah, saya selalu menyarankan dalam perkawinan itu bisa saja dia akan memilih nanti ke salah satu setelah ada perjanjian di mana apakah di wanita harus diberikan anak atau cucunya dikembalikan. Dalam tradisi Bali namanya kebo mulin kanan atau alias mepekadas, muliang pekadas kasar seperti beburon ya, dikembalikan. Termasuk Mangku Wirato juga nanti kita tidak tahu apakah perkawinan gelah bareng, anaknya tidak tahu juga itu ya. Karena anak tunggal wanita. Ya, kalau dia ketemu dengan laki-laki tunggal tentu bermasalah ini. Atau memang si wanita itu berstatus sebagai perusaha, itu dibenarkan. Ya. Maka ketika seorang perempuan atau wanita karena lahir satu-satunya di keluarga itu, dia bisa diangkat menjadi putrika. Ya, putrika. Ya. Jadi wanitanya yang sebagai status maskulin secara tanggung jawab hukum agamanya. Tapi dalam aspek kodrat tidak mungkin seorang perempuan harus menjadi ayah. Karena itu terjadi juga pada adik saya yang nyentana ke Ubud, dia memang dia berlaku selaku perdana status hukum dan status keagamaannya karena dia melakukan pemamitan di tempat saya. Tapi secara kekodrat dia tidak akan bisa menjadi kodrat karena kodrat tidak bisa dipertukarkan. Jadi dengan demikian kemana dia menjauhkan? Ya memahami itu tentu ke keluarga kami. Nah dengan demikian saudara, makanya katakan kalau perkawinan sudah dilakukan dengan benar melalui proses penyucian yang benar pula,
tentu akan lahir generasi-generasi yang suputra. Karena apapun dikatakan bahwa memiliki anak suputra itu jauh lebih utama daripada kita melaksanakan yatnya 100. Ya, jadi luweh uang anangun sumur 100 ya mengawet telaga 100 daripada sumur sinunggal. Akan jauh orang lebih utama membuat yatnya 100 daripada membuat telaga 100 tapi yatnya sinunggal. Akan jauh orang lebih utama jika memiliki anak satu dibandingkan dengan membuat yatnya 100. Tapi yang sebut inilah ya anak yang suputra. Bagaimana anak suputra ini, saudara? Ini kita akan dapat lihat di dalam kisah Adiparwa, bagaimana Jarat Karu ya harus tidak melakukan rencana melakukan kegiatan Sukla Brahmacari. Nah, namun sistem spiritual kita pun sistem tidak personal menjadi komunal karena leluhurnya masih ingin lahir untuk bereinkarnasi, mesti dia harus tinggalkan keinginan untuk Sukla Brahmacari, dia harus menikah untuk memberikan peluang bagi Perdi Sentana leluhurnya untuk menjadi Perdi Sentananya. Jadi inilah saudara tentang pewiwahan ini. Nanti kita akan bahas lagi pewiwahan di pertemuan kita berikut. Bagaimana mesti seorang laki-laki di dalam pernikahan itu, bagaimana mesti seorang wanita. Banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita turunkan dari Purana dan Idiasa untuk menjembatani sebagai sebuah mitos, kemudian dijadikan etos, kekuatan spirit di dalam kita melaksanakan kehidupan kita ini. Jadi demikian Mangku, saya 1 jam mau menjelaskan, mudah-mudahan melalui sesi tanya jawab ini bisa kita akan kembangkan kembali. Terima kasih.